Menyusul penetapannya sebagai presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto langsung menjalin komunikasi dan bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebulan sebelumnya Prabowo juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sejumlah pihak menilai langkah politik Prabowo ini dilakukan sebagai upaya memperbesar koalisi pemerintahan yang akan dibentuknya. Inilah momen ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Prabowo disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan elit PKB lainnya. Prabowo menegaskan kontestasi Pilpres 2024 telah usai. Saat ini waktunya untuk bergandeng tangan bersama-sama membangun bangsa. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan pembangunan. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat. Sebulan yang lalu, tepatnya pada 22 Maret, Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo disambut langsung Surya Paloh. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tokoh setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu dan Pilpres 2024. Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu dan pemenang Pilpres 2024 tak lama setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu. Menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pemimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Menurut sejumlah politisi pendukung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto sebenarnya juga berniat untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun hingga kini, wacana pertemuan itu tak kunjung ada kejelasan.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat memaknai roadshow politik Prabowo ini sebagai bentuk komunikasi politik untuk cooling down setelah Pilpres berakhir. Menurutnya, komunikasi politik ini tidak otomatis sebagai ajakan masuk kabinet. Ini merupakan upaya komunikasi politik yang sifatnya rekonsiliatif, ya, yang bersifat untuk mendapatkan dukungan dalam pemerintahan pada saat Prabowo nanti menjalankannya. Walaupun tidak menjadi jaminan bahwa komunikasi politik ini diartikan bahwa sebagai ajakan untuk berada di dalam pemerintahan. Nah, artinya akan ada partner di dalam pemerintahan yang akan datang, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Setidaknya komunikasi politik yang dilakukan kali ini juga bermakna ada upaya untuk melakukan cooling down, ya, bahwa kontestasi sudah dilakukan, saatnya untuk rekonsiliasi bersama-sama melaksanakan agenda-agenda besar kebangsaan. Sementara itu, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menyebut langkah Prabowo ini dilakukan karena Koalisi Indonesia Maju yang mendukungnya pada Pilpres yang lalu, capaian kursinya tidak mencapai 50%. Sedangkan untuk mencapai stabilitas pemerintahan, Prabowo setidaknya membutuhkan 60 hingga 70% kursi parlemen. Presiden terpilih di pemilu 2024 ini memang sebuah upaya untuk memperkuat basis kekuatan pemerintahan baru. Karena praktis dari koalisi 02 sendiri, akumulasi kekuatan di parlemen baru mencapai angka sekitar 48%. Dan untuk mengamankan sebuah pemerintahan baru dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60%. Bahkan kalau misal kemudian untuk menghadirkan sebuah kekuatan yang lebih solid, angka 70% masih cukup memadai. Nah, kalau misal kemudian dalam proses komunikasi yang ada, kalau misal kita cermati upaya untuk melakukan politik akomodasi itu menjadi sangat terbuka. Karena bagaimanapun juga stabilitas politik adalah sebuah prasyarat yang harus diwujudkan oleh pemerintahan baru supaya tidak menciptakan instabilitas yang justru tidak produktif ke depan. Nah, oleh karena itu pendekatan dengan sejumlah pihak, terutama di atas kertas yang tampaknya sudah ada komunikasi politik secara intens, termasuk dengan Nasdem dan hari ini dengan PKB, rasa-rasanya itu sudah bisa menutup kebutuhan pemerintahan baru. Karena dengan angka 48%, lalu ditambah dengan Nasdem dan juga PKB, maka pemerintahan Prabowo Gibran yang hari ini ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilu 2024, maka secara akumulatif akan mencapai angka sekitar 70%. Dan saya pikir itu sudah cukup. Jika melihat langkah Presiden Joko Widodo yang merangkum hampir semua kekuatan partai parlemen masuk ke dalam kabinet, bukan tidak mungkin Prabowo akan mengikuti jejak politik petahana tersebut. Jika pilihan itu yang dilakukan, maka julukan DPR sebagai lembaga tukang stempel akan kembali terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.